Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam interlude Time to Stop and Listen. Waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mendengarkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita siapkan hati kita agar firman Tuhan itu jatuh ke tanah hati yang siap, gembur, sehingga benih firman Tuhan bisa tumbuh dalam hidup kita. Mari kita pujikan Tuhan melalui lagu ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Tiada berubah. dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Amsal pasal 10 ayat 12 mengatakan begini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi apa yang kita lakukan itu tergantung isi hati kita. Kalau kita sudah benci seseorang, maka kita akan selalu menyimpan hal-hal yang jelek yang orang itu lakukan. Contoh, kesalahan-kesalahannya, pelanggaran-pelanggarannya, hal-hal mungkin yang menyakiti hati kita yang orang itu lakukan. Jadi kalau kita sudah benci pada seseorang, maka yang kita simpan dalam hati ya hal-hal yang buruk seperti itu. Tapi kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kalau kita mengasihi seseorang, yang kita ingat-ingat itu bukan pelanggaran-pelanggarannya, bukan kesalahan-kesalahannya, tetapi hal-hal baik yang orang-orang itu pernah
lakukan buat kita. Saudara, orang yang gak bisa buang kotoran berhari-hari, rasanya seperti apa? Perutnya sakit, gak karu-karuan, sekujur tubuhnya gak enak rasanya. Karena dia menyimpan kotoran dalam hati. Nah, kalau hati kita ini penuh kebencian, yang kita simpan yang jelek-jelek seperti itu, yang orang lain lakukan yang salah-salah, ya hidup kita jadi gak enakan. Tapi kalau hati kita ini penuh dengan sayang, kasih kepada orang lain, maka yang kita simpan adalah hal-hal yang baik. Yang kita ingat adalah hal-hal yang baik. Oleh karena itu mari pastikan hati kita ini isinya adalah kasih sayang. Sayang kepada orang lain. Yang kita ingat-ingat adalah hal-hal positif, kebaikan yang orang itu pernah lakukan. Kita nggak perlu ingat yang jelek-jelek yang dia lakukan. Sehingga hidup kita ini jadi hidup yang berbahagia, penuh sukacita. Kita jadi berkat buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati.